Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dian Karima. Kali ini kita akan belajar tentang modul ajar dalam kurikulum Merdeka. Kemarin kita sudah mempelajari tentang P5 dan juga PPRA. Oleh karena itu kita belajar tentang modul ajar dalam kurikulum Merdeka. Nah, kali ini terdapat 5 pokok bahasan. Apa saja? Yang pertama terdapat pembahasan tentang pengertian modul ajar. Yang kedua, perbedaan RPP dan modul ajar. Yang ketiga, merancang modul ajar. Yang keempat, strategi pengembangan modul ajar. Dan pembahasan yang kelima, komponen-komponen dalam menyusun modul ajar. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian modul ajar. Nah, modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematik dan menarik dalam menyampaikan materi pembelajaran. Nah, modul ajar ini dibuat oleh pendidik, khususnya guru kelas atau guru mata pelajaran, sebelum memulai proses pembelajaran. Jadi, ada sebuah semacam rancangan untuk membuat kegiatan, apa yang menjadi tujuan pembelajaran, itu dirancang terlebih dahulu, baru kemudian diterapkan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, perbedaan RPP dan modul ajar. Nah, apa sih perbedaan dari RPP dan modul ajar? Nah, yang pertama dari segi komponen, modul ajar itu memiliki komponen yang lebih lengkap dibandingkan RPP, sehingga disebut RPP+. Kemudian dari segi tujuan, modul ajar kurikulum Merdeka tidak hanya memudahkan guru dalam kegiatan pembelajaran saja, tetapi juga mendukung pencapaian kompetensi dalam capaian pembelajaran. Jadi itulah perbedaannya. Yang ketiga, merancang modul ajar. Nah, dalam merancang modul ajar, kontributor dapat membuat baru maupun memodifikasi dari modul ajar yang sudah ada. Nah, kontributor juga dapat melakukan perancangan modul ajar berdasarkan RPP, lesson plan atau tujuan pembelajaran, atau unit plan yang dimiliki dengan melakukan penyesuaian komponen sesuai dengan modul ajar. Jadi dalam merancang modul ajar itu tidak harus menggunakan modul ajar yang sudah ada sebelumnya. Itu bisa dimodifikasi, tetapi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan juga dengan kebutuhan dan juga kompetensi yang dimiliki oleh anak-anak. Harus disesuaikan dengan konteksnya. Nah, yang keempat, strategi pengembangan modul ajar. Nah, dalam strategi pengembangan modul ajar terdapat 8 poin. Yang pertama, memahami konsep dan juga prinsip. Yang kedua, mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan langkah-langkah pembelajaran. Yang keempat, pemilihan media pembelajaran. Nah, pemilihan media pembelajaran ini juga penting, yang dimana biasanya itu kita kan hanya menggunakan media pembelajaran berupa papan tulis. Nah, sesuai perkembangan zaman saat ini, kalau hanya menggunakan papan tulis saja itu terkesan membosankan, kurang menarik untuk diterapkan di kelas. Oleh karena itu, sebagai pendidik itu harus inovatif dan juga kreatif. Bisa menggunakan LCD atau proyektor, memutarkan game edukasi atau video-video edukasi, sehingga itu akan memunculkan minat anak-anak untuk mengikuti proses pembelajaran. Jadi lebih aktif, tidak pasif di dalam kelas. Yang kelima, integrasi karakter dan juga kompetensi. Maksudnya, tidak hanya mengembangkan keunggulan kognitif saja, tetapi juga membentuk karakter peserta didik. Yang dimana ini juga masuk dalam pelaksanaan PPRA dan juga P5, penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, dari pelaksanaan itu nantinya akan membentuk karakter peserta didik. Nah, yang keenam, melibatkan peserta didik. Nah, ini harus menyesuaikan dengan peserta didik.
Jadi kalau peserta didik serasa itu tidak sesuai materi yang akan disampaikan, maka harus mencari alternatif materi lain yang bisa diterapkan yang sesuai dengan anak-anak atau peserta didik. Yang ketujuh, evaluasi dan juga refleksi. Ini juga penting supaya kedepannya itu proses pembelajaran berjalan lebih baik lagi. Apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditambah, apa yang perlu dikurangi, itu juga termasuk dalam proses evaluasi dan juga refleksi. Yang kedelapan, penggunaan berbagai jenis modul ajar. Jadi tidak hanya terpaku pada satu jenis modul ajar saja. Nah, modul ajar ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, modul ajar dapat dimodifikasi, tetapi harus disesuaikan dengan konteks dan juga kebutuhan proses belajar peserta didik. Oke. Yang kelima, yang terakhir, yaitu komponen-komponen dalam menyusun modul ajar. Jadi komponen ini terdapat banyak sekali, yang dimana yang pertama ada identitas modul, yang kedua jumlah peserta didik, jadi yang ketiga moda pembelajaran, yang keempat tujuan pembelajaran, yang kelima profil pelajar Pancasila, dan masih banyak lagi komponen-komponen yang terdapat dalam modul ajar. Karena modul ajar ini kompleks dan juga harus disusun secara sistematis. Jadi tidak boleh membuat modul ajar semena-mena, tetapi harus disesuaikan dengan benar-benar dari komponen-komponen yang ada ini, seperti menyesuaikan dengan jumlah peserta didik, target peserta didik harus sesuai, ketersediaan materi, refleksi guru, melakukan asesmen, dan masih banyak lainnya. Nah, komponen-komponen RPP juga terdapat seperti kompetensi inti atau KI, kemudian ada kompetensi dasar atau KD, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, skenario langkah atau langkah-langkah pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Jadi ada banyak komponen-komponen yang terdapat dalam menyusun modul ajar. Jadi semua komponen ini harus disesuaikan dalam menyusun modul ajar supaya tercapainya tujuan pembelajaran. Oke, sudah berakhir. Jadi itulah penjelasan materi kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika teman-teman ada yang ingin menambahkan apa yang kurang dari apa yang saya sampaikan, apa yang perlu diperbaiki, boleh teman-teman komen di kolom komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.